Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan risalah Islam kepada Rasulnya untuk dimenangkan atas agama atau jalan hidup yang lain. Selawat serta salam semoga tercurah kepada teladan umat manusia, pimpinan orang-orang bertakwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang solih beserta orang-orang yang mendakwah Islam semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada umatnya yang memegang teguh Islam sebagai landasan kehidupan dan menjadikan hukum syarak sebagai tolak ukur amal perbuatannya. Islam secara bahasa dimaknai tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Berdasarkan makna tersebut, sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan adalah pemberi keselamatan, menciptakan kerukunan, dan memberi rasa aman bagi orang lain. Yang disebutkan dengan toleran. Islam toleran atau intoleran semakin menguatkan isunya kepada publik di abad 21 ini. Toleransi adalah sifat atau sikap menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat sendiri. Dalam pandangan barat, toleransi atau tolerance dimaknai menahan perasaan tanpa protes, to endure without protest. Meskipun gagasan itu salah, berbeda dengan Islam menyebutkan toleransi dengan tasamuh. Tasamuh memiliki tasyahul, kemudahan. Artinya Islam memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menjalankan apa yang ia yakini sesuai dengan ajaran masing-masing, tanpa ada tekanan dan tidak mengusik ketauhidan. Dalam konteks sosial dan agama, toleransi dimaknai sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat, seperti toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Konsep tasamuf dalam Islam mengandung konsep rahmatan lil alamin. Sekalipun Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang tasamuf, namun ditemukan beberapa terma yang terkait dengan ini. Di antaranya rahmah atau kasih sayang, Quran surat Al-Balad ayat 17. Al-af atau memaafkan, Quran surat An-Nur ayat 22. Al-Saf atau berlapang dada, Quran surat Al-Zukhruf ayat 89. Al-Salam atau keselamatan, Quran surat Al-Furqan ayat 63. Al-Adl atau keadilan, Al-Ihsan atau kebaikan, Quran surat An-Nahl ayat 90. Dan Al-Tauhid yang bermakna menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bentuk toleransi, sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Bahkan sikap toleran harus dimiliki dari diri sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk dipejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahkan. Hadis harian Bukhari. Terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Sebab kebebasan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang mendasar. Tugas seorang nabi, demikian juga seorang ulama, dai, hanyalah menyampaikan risalah, bukan untuk memaksa dan menguasai. Dalam sejarah Rasulullah SAW tidak pernah memaksa orang lain atau non-muslim untuk memeluk agama Islam, dan sebaliknya. Bahkan melalui Piagam Madinah, Rasulullah SAW telah memberikan jaminan kebebasan beragama kepada setiap orang.
Bentuk lain dari toleransi Islam terkait kebebasan beragama adalah tidak cepat-cepat menghukum kafir kepada orang yang masih menyisakan sedikit celah untuk disebut sebagai muslim. Imam Malik mengatakan orang yang perbuatan dan penyertaannya mengarah kepada kekufuran dari 99 arah tetapi masih menyisakan keimanan walau dari satu arah, maka dihukum sebagai orang beriman. Sampai batas ini toleransi masih bisa dibawa kepada pengertian syariah Islamiyah. Tetapi setelah itu berkembanglah pengertian toleransi bergeser semakin menjauh dari batasan-batasan Islam sehingga cenderung mengarahkan kepada sinkretisme agama. Agama berpijak dengan prinsip yang berbunyi semua agama sama baiknya. Prinsip ini menolak kemutlakan doktrin agama yang menyatakan bahwa kebenaran hanya ada di Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Lalu bagaimana Islam memandang toleran? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam melalui tasawuf menghargai, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan tahbisul hak bil batil, mencampur adukan antara hak dan batil. Suatu sikap yang sangat terlarang dilakukan oleh seorang muslim seperti halnya nikah antara agama yang dijadikan alasan adalah toleransi, padahal itu merupakan sikap sinkretis atau dilarang oleh Islam. Harus kita bedakan antara sikap toleran dan sinkretis. Sinkretisme adalah membenarkan semua keyakinan atau agama. Hal ini dilarang oleh Islam karena termasuk syirik. Sinkretisme mengandung tahbisul bil hak bil batil, mencampur adukan hak yang dengan yang batil. Sedangkan toleransi dapat memegang prinsip al-furqan binal haq wal batil, memilah atau memisahkan antara hak dan batil. Toleransi yang disalahpahami seringkali mendorong pelakunya pada alam sinkretisme. Gambaran yang salah ini ternyata lebih dominan bergaung hanya demi kepentingan kerukunan agama. Dalam pandangan Islam, toleransi bukanlah fatma morgana atau bersifat semu, tapi ia memiliki dasar yang kuat dan memiliki tempat utama sesuai nas Al-Quran yang antara lain tercermin dalam firman-firman Allah berikut ini. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 5. Demikian, bila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.